Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan bagikan resep cilok ala pedagang. Kenapa ala pedagang? Mungkin di antara teman-teman ada yang beberapa kali bikin cilok di rumah, tapi rasanya nggak bisa sama persis sama yang dijual gerobak kan? Nah, di video kali ini saya akan bagikan takaran-takaran dan juga tipsnya. Simak terus videonya ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Nah, di sini saya pakai 500 gram tapioka. Terus ini terigunya saya pakai 125 gram. Untuk takaran tepungnya dia 4:1, 4 tapioka dan 1 terigu. Nah, ini yang bisa bikin ciloknya jadi kenyal. Nah, di sini saya pakai 3 siung bawang putih, nanti dihaluskan. Terus lada bubuknya pakai 2 gram saja. Terus ini ada kaldu bubuk. Saya pakai 2 sendok teh, sekitar 1 saset. Terus ada garam dan juga micin sedikit. Terus ini airnya saya pakai sekitar 550 sampai 600 ml. Untuk cara buatnya di sini bisa disiapkan satu wadah atau baskom yang agak besar. Kemudian masukkan tapiokanya, lalu terigunya dicampur jadi satu dalam satu wadah. Kemudian masukkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan sama lada bubuk. Terakhir masukkan garam, kaldu bubuk dan micinnya juga. Aduk semua bahan tadi sampai tercampur rata. Setelah tercampur, baru kita masukkan air panas. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya. Kemudian masukkan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit air ke dalam adonan tepung tadi. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian kalau dirasa masih kurang, boleh ditambahkan lagi sisa airnya tadi. Dan aduk kembali adonannya. Nah, kalau udah tidak begitu panas, masih hangat-hangat, itu kita bisa aduk menggunakan tangan aja ya, supaya bisa tercampur rata. Nah, kalau sudah begini adonannya sudah tidak lengket lagi ya. Nah, ini bisa langsung kita bulat-bulatkan. Kemudian bisa disiapkan satu wadah atau piring untuk meletakkan cilok yang sudah dibulatkan. Ini cara membulatkannya, saya bentuk dulu memanjang seperti ini. Nah, kemudian saya ambil 2 ruas jari telunjuk, kemudian baru saya bulat-bulatkan di kedua tangan. Nah, setelah itu kita lanjut lagi, ambil 2 ruas telunjuk, terus bulat-bulatkan lagi di kedua tangan. Nah, ini udah jadi bentuknya bulat ya. Nah, ambil lagi, terus bulat-bulatkan. Nih, kalau sudah terbiasa nggak usah ngelihat ukurannya juga, nanti bisa sama semua bentuknya. Nah, ini kita ambil lagi adonannya, terus bentuk memanjang, digulung-gulung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, terus tinggal diambil aja kira-kira 2 ruas telunjuk, terus dibulat-bulatkan. Nah, jadi deh. Nah, ini
Kita lanjut lagi sampai semua adonan terbentuk semua. Nah, ini hasilnya, bentuk dan ukurannya bisa sama semua ya jadinya. Setelah itu bisa siapkan air yang direbus sampai mendidih, kemudian saya kasih 1 sendok makan minyak goreng supaya ciloknya ketika direbus itu nggak lengket satu sama lain. Nah, kalau sudah mendidih begini bisa dimasukkan ciloknya satu persatu. Kemudian bisa direbus ciloknya sampai matang. Nah, kalau ciloknya udah pada ngapung seperti ini, berarti ciloknya itu udah pada matang semua. Nah, bisa diangkat lalu ditiriskan airnya ya. Nah, ini saya aduk-aduk sebentar sebelum diangkat, supaya memastikan kalau memang semuanya udah benar-benar ngapung semua. Nah, ini bisa kita tiriskan, terus kita taruh di wadah. Agar ciloknya nggak lengket, ini setelah ditiriskan, ciloknya bisa langsung dimasukkan ke dalam air suhu ruangan atau air biasa. Nah, seperti ini. Setelah itu, bisa disiapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Nah, baru kemudian ciloknya bisa dimasukkan ke dalam kukusan. Dan tutup kembali kukusan, masak sebentar. Sambil menunggu ciloknya dikukus, di sini kita bisa persiapkan bumbu-bumbu untuk kuah kacangnya. Di sini ada cabai keriting 5, terus gula merah, kemiri, terus ada bawang putih, bawang merah, dan kacang tanah. Kemudian saya juga pakai 1 sendok teh cuka. Ini cukanya bisa diganti juga dengan air asam jawa. Nah, yang ini ada lada bubuk, terus garam dan juga kaldu bubuknya. Lalu saya juga pakai saus bantal, saus sambal bantal ya. Ini saya pakai separuhnya aja. Ini cabai, bawang sama kemirinya saya haluskan ditambah sama 100 ml air. Terus kalau yang ini kacang tanahnya juga saya haluskan ditambah 100 ml air. Lalu bisa dipersiapkan minyak yang sudah dipanaskan. Kemudian masukkan bumbu-bumbu yang tadi. Ini yang pertama saya masukkan itu cabai, bawang sama kemiri yang sudah dihaluskan. Kemudian garam, lada dan penyedapnya juga bisa dimasukkan. Kemudian setelah itu bisa dimasukkan juga gula jawanya. Aduk-aduk sebentar, kemudian masukkan saus bantalnya. Ini saya masukkan sekitar 250 gram, separuhnya aja atau setengah bungkusnya aja. Nah, setelah itu bisa dimasukkan juga kacang yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk sampai rata. Ini dimasak di api sedang cenderung kecil ya, kalau sudah tercampur semua. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh cuka. Terakhir bisa dimasukkan air sebanyak 600 ml. Kemudian kita aduk-aduk kembali dengan api kecil sampai matang sempurna. Nah, balik lagi ke cilok yang sudah dikukus tadi. Ini saya kukus sekitar 15 menit. Ini dia hasilnya. Saya cicipin dulu ya ciloknya sama kuah kacangnya. Ini kuah kacangnya selain buat cilok bisa juga dipakai untuk kuah cilor, bakso bakar sama sempol. Ini ciloknya lebih terasa kenyal. Terus untuk bumbu kacangnya, kuah kacangnya itu rasanya mantap banget. Pokoknya untuk teman-teman yang mau jualan cilok, resep ini saya rekomendasikan banget deh. Terus
Tapi minusnya resep ini kalau udah dingin ciloknya itu agak sedikit keras. Nah, kalau mau dijual